Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia, NIM 17089043, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Saya akan menyampaikan materi anatomi. Yang pertama, perubahan yang terjadi pada genitalia muskulin akibat olahraga. Genitalia muskulin terbagi atas dua bagian, yaitu genitalia muskulin internae dan muskulin externe. Genitalia muskulin interne yang pertama itu testis. Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Testis berjumlah sepasang, testes atau jamak. Testis dibungkus oleh skortum, kantong kulit di bawah perut pada manusia. Testis terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skortum. Ini sesuai dengan fakta bahwa proses spermatogenesis pada mamalia akan lebih efisien dengan suhu lebih rendah dari suhu tubuh 37 derajat Celcius. Saluran yang kedua yaitu saluran reproduksi. Saluran reproduksi adalah yang pertama yaitu epididymis atau tempat pemantangan sperma. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens yaitu saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Vas deferens atau saluran sperma atau ductus deferens merupakan saluran yang lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen atau kantong mani atau vascula seminalis. Yang ketiga yaitu saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Fungsi sebagai saluran yang kelamin yang berasal dari kantong semen dan saluran untuk membuang urin dan kantong kemih. Yang ketiga yaitu kelenjar kelamin. Vascula seminalis atau tempat penumpangan sperma. Vascula seminalis atau kantong semen merupakan kelenjar berkelok-kelok yang terletak di belakang kantong kemih. Dinding vaskula seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Selanjutnya, kelenjar prostat atau penghasil cairan basa untuk melindungi sperma. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat adalah kelenjar pankreasi terbesar. Cairan prostat bersifat encer dan seperti susu, mengandung enzim antikoagulan dan sifat erythrin bagian sperma. Sedikit asam, kolesterol, garam dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Selanjutnya kelenjar bulboretra atau Cowper, penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma. Kelenjar bulboretralis adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepasang kelenjar di bawah prostat. Kelenjar Cowper atau kelenjar bulboretra merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cowper menghasilkan getah yang bersifat akali atau basa. Yang selanjutnya yaitu perubahan terhadap genitalia muskulin externae. Yang pertama penis. Yang berarti sama adalah alat kelamin jantan. Fungsi penis secara biologi adalah sebagai alat pembuangan sisa metabolisme yang berwujud cairan atau urinasi dan sebagai alat bantu reproduksi. Skortum adalah kantung terdiri dari kulit otot yang membungkus testis atau buah zakar. Otot-otot pada penis berada di dalam dinding pembuluh darah yang mengatur aliran darah dan ukuran penis.
Latihan dengan sendirinya tidak membuat ukuran jadi lebih kecil. Kata seperti dikutip Jamaica Glender tahun 2013. Menurut pria, relatif memiliki ukuran permanen, baik ketika maksimum dalam kondisi tegak dan minimum ketika tidak reaksi. Namun, ukuran penis akan bervariasi sementara dari waktu ke waktu berdasarkan ambang rangsangan. Jadi, dari kesimpulannya, dengan olahraga berat bisa membuat ukuran penis jadi kecil? Tentu tidak, karena sudah dijelaskan bahwa ukurannya relatif dan permanen. Dan harus diketahui, bagaimanapun pria yang latihannya dengan steroid atau suplemen yang memiliki bahan-bahan yang meniru kemampuan steroid, sadar atau tidak sadar, sepertinya yang terlihat dalam beberapa binaragawan mengalami penurunan ukuran penis. Ini bukan latihan yang menyebabkan penurunan ukuran penis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa latihan tidak mengurangi ukuran penis, tapi sebenarnya memungkinkan pria mengalami ereksi yang lebih baik, lebih kuat, serta memungkinkan dia untuk bertahan lebih lama dan memiliki stamina yang lebih kuat. Selanjutnya, perubahan anatomi pada alat indera yaitu mata dan telinga akibat olahraga. Kombinasi olahraga dan diet yang tepat sangat bermanfaat untuk pertumbuhan anak karena merangsang tubuh untuk mengaktifkan hormon pertumbuhan sehingga anak bisa mencapai potensi maksimal yang dimilikinya. Olahraga membantu meningkatkan perkembangan fungsional semua panca indera. Masa kanak-kanak merupakan fase dasar yang akan dialami oleh setiap manusia sebelum ia beranjak dewasa. Pada masa ini, salah satu tahapan perkembangan yang akan dilalui oleh anak yaitu bermain. Yang mana bermain sendiri diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dari anak-anak. Bermain merupakan salah satu hal yang sebenarnya pada kegiatan bermain terdapat pembelajaran setiap prosesnya. Melalui bermain, anak-anak melatih koordinasi tangan, mata, lebih baik. Selain itu juga dapat membangun imajinasi anak ketika bermain dengan anak lainnya dan hal ini dapat membangun interaksi sosial anak. Bermain bukanlah suatu kegiatan yang sia-sia pada usia dini. Selain memberikan kesempatan bermain juga dapat merangsang fungsi panca indera pada anak. Ketika anak bermain dengan benda, ia bertemu dengan beraneka ragam warna, mainan, suara, dan bentuk mainan yang semua ini akan berfungsi pada panca indera anak. Motorik halus dan motorik kasar anak secara tidak langsung sedikit demi sedikit mulai terasa oleh kegiatan bermain yang dilakukan anak, yang kesemuanya ini akan berguna ketika anak belajar memegang pensil ketika akan menulis. Ada beberapa permainan ataupun kegiatan bermain dapat merangsang fungsi panca indera pada anak. Yang pertama seperti mainan puzzle, kartu bergambar, bermain menyusun balok, tanah liat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perubahan pada sistem endokrin pada saat olahraga. Sistem endokrin secara umum mengatur aktivitas yang memerlukan durasi daripada kecepatan kelenjar. Endokrin mengeluarkan hormon zat perantara kimia dalam darah dan bekerja pada sel-sel sasaran yang biasanya terletak jauh dari kelenjar endokrin tersebut. Diperkirakan perubahan fungsi endokrin inilah yang bertanggung jawab terhadap berbagai respon dan adaptasi fisiologi terhadap latihan olahraga. Rajin olahraga dan beraktivitas fisik adalah salah satu hal utama dalam menjaga sistem endokrin baik hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Dengan berolahraga, sistem di dalam tubuh akan semakin baik. Selanjutnya yaitu perubahan sistem genitalia pada wanita. Wanita dengan berhentinya produksinya hormon estrogen, genitalia interne dan eksterne berangsur-angsur mengalami
atrofi. Yang pertama, vagina. Vagina mengalami kontraktur panjang dan lebar. Vagina mengalami pengecilan. Bagiannya itu fornices menjadi dangkal. Begitu pula cervix tidak lagi menonjol ke dalam vagina. Sejak klimakterium, vagina berangsur-angsur mengalami atrofi meskipun pada wanita belum pernah melahirkan. Kelenjar seks mengecil dan berhenti berfungsi. Mukosa genitalia menipis, begitu pula jaringan submukosa tidak lagi mempertahankan elastisnya akibat fibrosis. Perubahan ini sampai batas tertentu dipengaruhi oleh keberlangsungan koitis, artinya makin lama kegiatan tersebut dilakukan, kurang laju pendangkalan atau pengecilan genitalia eksternae. Yang kedua, uterus. Setelah klimakterium, uterus mengalami atrofi, panjangnya menyusut dan dindingnya menipis. Mioterium menjadi sedikit dan lebih banyak jaringan fibrotik. Cervix menyusut, tidak menonjol, bahkan lama-lama akan merata dengan dinding jaringan. Selanjutnya, ovarium. Setelah menopause, ukuran sel telur mengecil dan permukaannya menjadi keriput. Sebagian akibat atrofi dari medula, bukan akibat dari ovulasi yang berulang sebelumnya. Permukaan ovarium menjadi rata lagi seperti anak karena tidak terdapat folikel. Secara umum, perubahan fisik genitalia internae dan eksterne dipengaruhi oleh fungsi ovarium. Bila ovarium berhenti berfungsi, pada umumnya terjadi atrofi dan terjadi inaktivitas organ yang pertumbuhannya oleh hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya, payudara. Payudara akan menyusut dan menjadi datar, kecuali pada wanita yang gemuk, di mana payudara tetap besar dan menggantung. Keadaan ini disebabkan karena atrofi hanya mempengaruhi kelenjar payudara saja. Kelenjar pituitari anterior mempengaruhi secara histologik maupun fungsional. Begitu pula kelenjar tiroid dan adrenal menjadi keras dan mengakibatkan bentuk tubuh serupa akromegali ringan. Bahu menjadi gemuk dan garis pinggang menghilang. Kadang timbul pertumbuhan rambut pada wajah. Rambut ketiak, pubis mengurung. Karena pertumbuhannya dipengaruhi oleh kelenjar adrenal dan bukan kelenjar ovarium. Rambut kepala menjadi jarang, kenaikan berat dan sering terjadi pada masa klimakterium. Sekian, terima kasih.